Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bongkotan Pring, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kami mencoba untuk mengangkat cerita rakyat tentang keberadaan dari Kerajaan Buluh Ketiga yang saat ini menjadi Desa Merak Wetan. Apakah ada Kadipaten Buluh Ketiga itu tadi? Ikuti terus dalam penelusuran kami di Bongkotan Pring. Di tempat ini ada umpak yang sangat besar dan kemungkinan itu merupakan peninggalan dari mungkin dari Kadipaten atau Kerajaan Buluh Ketiga itu tadi. Seperti ini umpaknya yang kami dapati di sini cukup besar, namun sudah aus ya, hanya berbentuk segi lima begitu. Dan ini satu, di sini juga ada bekas dari umpak. Kita lihat di sini masih terlihat sisi dari umpak tersebut, teman-teman. Ini yang kedua, dan kita lihat yang ketiga. Ini merupakan umpak, masih terlihat di sini sisinya ya. Kemungkinan ini ya, kemungkinan kalau kebanyakan umpak itu di daerah Trowulan ataupun di sekitar Kota Raja Majapahit, umpaknya sisi 8. Kemungkinan ini juga sisi 8 dan ini sangat besar. Namun di sini sudah pecah kayaknya. Nek ceritane Mbah Kulon itu Merak Wetan hanya pintu gerbang. Kerajaan Bulune ono nggone Desa Bulu, ngoten lho. Niku kan cerita Glamjangan mawon, ngoten. Ternyata nggih gatuk ngoten. Nah, ternyata baru tahun 2017 kemarin niku kok ada penemuan situs di Desa Gapura itu. Nah, kalau Desa Gapura ini sawah, kemudian Desa Bulu. Berarti kan dekat dengan kerajaannya gitu. Dan nama Buluh Ketiga niku ada di peta Belanda itu. Kalau ya nama Buluh Ketiga itu ada di peta zaman Belanda. Itu kalau nggak salah mungkin ada di BPJP sana ada. Cuman posisinya di atasnya Desa Merak Wetan, di bawahnya Desa Gondoruso. Mendengar kabar juga dari masyarakat setempat tadi bahwa di tahun 2017-an ketika menggali makam gitu kan ya, ternyata di bawah ini ada seperti batu bata yang masih terstruktur, yang terstruktur tertata gitu, menyerupai lantai gitu kan. Iya. Cuman kan udah berada di tempat di pemakaman umum, jadi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di kebun bambu ini, menurut dari masyarakat di sini ya, ada beberapa warga tadi yang bercerita kepada kami di belakang layar bahwa di area atau sekitar kebun bambu ini dulu pernah terdapat bangunan yang besar begitu Mas Den, yang menyerupai gapura, namun di tahun sekitar 85 bata-bata tersebut memang sengaja dirusak, dibuat untuk bangunan di beberapa rumah begitu Mas Den. Kalau Mas Den yang dilihat ini ya, dengan adanya keberadaan Kerajaan Buluh Ketiga, apakah Mas Den menangkap istilahnya gambar-gambar begitu di daerah sini? Iya Kang Eko, memang di belakang kita ini, tepatnya yang saya lihat daerah sini, pas di belakang bambu ini Kang Eko ya, itu memang berdiri sebuah gapura yang menghadapnya gini Kang Eko. Kita nggak tahu arah ini. Oh, ke arah barat kalau ke sana. Ke arah. Artinya ke arah barat timur gitu ya, jalurnya. Dan yang terlihat jelas
Di sini memang ada sebuah bangunan seperti berdiri seperti keraton, seperti itu kan, seperti keraton, dan menghadap dekat sekali dengan, kalau kita menghadap ke sana Ke barat. itu kita menghadap ke situs Sumur Gantung yang diceritakan oleh masyarakat setempat gitu ya, menurut dari cerita kakek nenek itu memang berdiri sebuah keraton, tepatnya keraton kayak itu, karena masih dalam wilayah naungan Majapahit pada masa itu gitu. Artinya mereka mengabdinya ke Majapahit, Ke begitu ya. Majapahit gitu. Oke. Tapi informasi yang saya dapat itu memang Majapahit akhir. Informasi yang saya dapat itu Majapahit akhir. Yang saya ceritakan tadi di belakang pohon bambu itu kan terdapat sebuah gapuro, itu kan Eko ya. Ini gapuro, pintu masuk lurus. Kalau kita tarik lurus itu ke Candi Beringin Lawang gitu. Ini gambarannya ya. Ini kalau tarik lurus kita ke Candi Beringin Lawang, dan situs gapuro itu berada di sini. Ini berada di sini. Itu situs gapuro yang di Kemelagi itu ya. Di Kemelagi, ya. Dan ini adalah situs Sumur Gantung yang menyerupai candi seperti itu kan Eko ya, yang menyerupai candi. Dan ini adalah wilayah dari Kadipaten Buluketika. Dan candi situs Sumur Gantung ini adalah pemberian gitu loh Eko. Penghargaan. Sebagai tanda penghargaan begitu ya. Iya, yang saya dapat ini adalah candi penghargaan. Ya. Yang saya dapat itu Untuk menghormati begitu atau menghargai orang-orang di Kadipaten Buluketika yang mungkin saat itu hasil buminya sangat bagus. iya, Begitu. Sehingga menjadi tanah simah bisa jadi ya, bisa bebas jadi. pajak. Yang saya tangkap juga tadi ini adalah tempat ini adalah wilayah bebas pajak. Itu yang saya tangkap tadi ketika nyampe di sini, itu yang saya tangkap ini adalah wilayah bebas pajak. Mas Den, Kerajaan Buluketika itu sudah tidak asing lagi di mata masyarakat desa Berat Wetan ini, Mas Den. Namun ketika menceritakan tentang posisinya ataupun nama ataupun tinggalan-tinggalan yang ada di sini, apakah Mas Den juga menangkap atau melihat begitu atau mendengar cerita dari sana, dari dimensi itu, tentang kepemimpinan ataupun raja, sosok raja di situ, Mas Den? Iya, sangat terlihat jelas tidak jauh dari tempat ini. Tepatnya berada ini depan saya lurus gitu kan itu ya, tidak jauh dari tempat ini. Itu memang berdiri seperti singgasana gitu ya, singgasana Kedaton mungkin ya, itu pada saat itu mungkin singgasana Kedaton. Berdiri dua orang, putri dan raja. Jadi ada dua pemimpin gitu ya, ada raja dan putri. Yang saya tangkap itu seperti raja dan putri kan itu. Ada beberapa cerita rakyat yang bernama Putri Bulun, ya.
yang terkenal waktu itu dengan kecantikannya sehingga menjadi rebutan para petinggi Majapahit waktu itu. Sehingga candi Sumur Gantung itu menjadi hadiah begitu, ataupun sayembara, hasil dari sayembara yang bisa apakah itu betul, Mas? Benar. Candi itu memang permintaan dari seorang putri tadi itu, Eko. Dan yang bersanding dengan putri yang saya lihat saat ini, beliau adalah raja, putra raja gitu ya. Beliau adalah putra raja dari kerajaan, tidak menyebutkan kerajaannya dari mana, cuma beliau dari kerajaan arahnya sana.